Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bareng-bareng mencoba belajar tentang karburator. Di sini saya punya karburator punya Zebra. Untuk ini Zebra ya toko tulang Zebra. Di sini kita akan coba buka. Di sini ada beberapa macam komponen ya. Di sini ini adalah untuk sistem percepatan. Jadi kalau ini digas, misalnya pedal kita diinjak, nah ini kalau dia akan menarik ini, pedal gas itu akan menarik ini. Nah ini ketika ini ditarik atau diinjak pedal gasnya, di sini ada tuas yang terhubung dengan pompa. Ini pompa. Nah kita akan coba membongkar karburator ini. Yang pertama yang perlu kita buka kalau dari karburator ini adalah ini 3 baut ini 1, 2, 3. Nah sebelum ke sini, di sini ada pipa ya, jalur pipa yang ini akan terhubung ke pompa bensin, yang ini jalur ke pengembali ke tangki. Jadi kalau misalnya dari pompa bensin itu masuk ke sini, kemudian di sini bak penampung ini sudah penuh, maka bensin ini akan dikembalikan ke tangki lewat jalur ini. Jadi kalau ini penuh, nah dia kembali lagi ke tangki. Nah kita akan coba buka ini. Isinya ada apa saja, kita buka ya. 1, baut ini dibuka. 2, dan yang ketiga. Setelah kita buka, nah isinya seperti ini. Ini namanya pelampung. Jadi tadi ya, yang dari pompa bahan bakar, pompa bensin atau rotak ya, dari rotak itu dia akan dipompa bensinnya atau bahan bakarnya, keluarnya lewat ini. Nah keluarnya ini itu akan ditampung di sini, bak penampung ini. Dari bak penampung, ketika dia sudah penuh, ketika dia sudah mulai memenuhi bak penampung tadi ya, nah itu akan mendorong bak ini, mendorong pelampung ini, dia naik. Nah ketika naik, dia secara otomatis juga akan mendorong namanya needle valve. Bahasa tekniknya ini needle valve, batup jarum. Nah ketika ini tertutup, maka bensin itu akan dibalikkan lagi ke tangki lewat ini, pipa yang kecil ini. Kalau yang besar ini dari pompa bahan bakar, kalau yang kecil ini masuk lagi ke tangki. Nah biasanya kalau karburator misalnya banjir gitu ya, kalau ada karburator banjir, maka tersangka utamanya adalah ini, needle valve ini. Nah needle valve ini di ujungnya ini ada karetnya. Nah karetnya ini kemungkinan besar sudah aus, atau kalau kita perhatikan mungkin di sini di permukaannya ini, rumah needle valve-nya ini bagian ujungnya sana ya, yang kontak langsung dengan needle valve itu sudah rusak, sudah tidak lagi halus permukaannya, sehingga ada celah antara needle valve dengan rumahnya tadi. Nah itu biasanya bisa diperbaiki dengan cara ini diganti. Jadi rumah ini yang kuningan ini ya, ini diganti. Jadi nanti kalau beli karburator kit juga dapat ini. Nah
ini saya kembalikan lagi, kemudian ini saya pasang, ini asnya ini sini. Ini bagian pelampung. Kemudian berikutnya ada di sini. Nah, bagian ini oke, enggak ya? Saya coba nyalakan. Bagian ujung sana, jadi ini ya, ini kan ada baut 17 kalau enggak 16. Nah, itu di sana ada yang namanya main jet. Nah, main jet ini itu akan menyalurkan bahan bakar ke sini. Jadi ini kalau saya buka akan menyalurkan ke sini. Nah, di sini ada lubang main pot. Jadi nanti misalnya saat pedal gas diinjak ya, itu tekanan vakum yang ada di intake manifold itu akan menjadikan bensin yang ada di bak penampung ini tersedot. Kemudian di sini lubang yang ini ya, kita buka dulu. Yang lubang yang ini juga akan mengalirkan udara. Tapi sebenarnya kalau yang ini misalnya tidak dibuka tidak apa-apa, karena dia hanya aliran udara saja. Misal saringannya bersih, harusnya ini juga bersih ya. Jika filter udara bersih, ini juga harusnya bersih. Di sini ada saluran udara. Di sini dibagi dua tempat. Satu ke ini main pot ini ya. Jadi di sini adalah tempat nyampurnya antara udara yang dari sini intake manifold, yang dari filter ya, dari filter masuk ke ruang ini, kemudian dia dimasukkan, disedot ya lewat jalur ini, dia nyampur. Nah, hasil campurannya ini dia akan dikeluarkan lewat main jet di sini, lewat ini main pot. Kalau di sini, nah ini kan dikeluarkan lewat sini. Kalau di Zebra ini main potnya. Jadi udara dan bahan bakar yang dicampur di sini, ini dia akan disedot oleh intake manifold sehingga keluarannya itu lewat ini tadi, lewat jalur ini. Nah, ini juga harus dibersihkan. Misalnya ada proses pembongkaran seperti ini ya, dibuka bisa dibersihkan, atau kalau paling mudah itu pakai karburator cleaner, semprotkan saja, tapi nyemprotnya dari sini. Nah, ini bisa dibuka. Tempat nyampurnya ini ya, ini dia terbuat dari tembaga, yang ada lubang-lubangnya. Nah, karburator boros atau tidak itu biasanya pengaruh dari ini juga. Jadi kalau ini misalnya terlalu banyak lubangnya misalnya ya, atau terlalu besar, nah hasil pencampurannya juga akan cepat juga. Nah, jadi di sini. Nah, tapi kalau di mobil ya, mobil Zebra biasanya yang 16 atau misalnya 13 itu yang membedakan adalah di sini, di main jet yang bawah ini. Nggak kelihatan ya, main jet yang bawah ini, itu yang membedakan di sana. Nah, ini ketika dibuka, kalau dibongkar sendiri, misalnya mobilnya lama nggak dibuka gitu karburatornya, kalau pas dibuka sebaiknya langsung dibersihkan pakai karburator cleaner.
Kemudian di sini ada lagi jalur yang untuk stasioner. Kalau ini pada saat pedal gas dibuka, bahan bakar dan udaranya itu dicampur di sini yang barusan kita bongkar. Nah, sekarang kalau misalnya kondisi misalnya stasioner, maka udara itu akan dicampurnya di sini. Sebentar, ini agak susah nih. Coba pukul karena ini agak susah. Ini khusus yang stasioner, jadi ketika pedal gas tidak diinjak itu percampurannya di sini. Ini sebentar, kita coba cari. Nah, tapi intinya sama dengan yang ini ya, dengan yang jadi yang untuk yang tenaga ini main pot ya. Nah, sama, cuman ukurannya lebih kecil. Nah, ini khusus yang stasioner. Nah, lubang ini yang dari sini itu, kalau lubang udaranya itu berasal dari ini, dari lubang ini. Nah, ini masuk ke solenoid. Jadi ketika solenoid di kunci kontak dinyalakan, solenoid ini akan membuka jalur udara masuk ke sini, sehingga udaranya dia akan dilanjutkan ke ini, idle ini, percampuran idle ini. Nah, di sini idle ini jalur bahan bakarnya dari sini, di main pot ini yang apa, jalur utama ini, dia dari sini ada lubang ke sana. Nah, ini juga harus lancar. Ini bisa dicek dengan cara disemprot, nanti dia di sini akan keluar bahan bakar. Nah, hasil campurannya itu akan keluar di sini. Nah, lubang ini yang kecil ini. Nah, pada saat stasioner, campuran udara dan bahan bakar itu keluarnya dari sini setelah saat disedot oleh intake manifold. Kemudian kita ini bisa dibuka ya, kalau ini pakai kunci 12. Nah, bisa dibuka, dan pastikan juga ini solenoidnya kalau kita pakai ada misalnya ada aki ya, ada aki ini plus min gitu, nanti dia akan cetek-cetek. Nah, pastikan dia saat cetek ini membuka jalur udara. Nah, ada juga yang ngakalinya seperti ini, misalnya ini rusak ya, ini kan bisa ditutup pakai baut 12. Ini misalnya dilepas, ini rusak, bisa diganti dengan baut 12. Nah, tapi efeknya adalah ketika ini tidak dipasang, misalnya kita mematikan mesin, itu masih ada terjadi afterburning, jadi masih ada sisa pembakaran. Mesin tidak langsung mati, tapi masih ada proses pembakaran di dalam ruang silinder. Nah, resikonya itu kalau tidak dipasangi solenoid. Kemudian kalau efeknya di pemakaian saat mobil berjalan itu sebenarnya tidak ada masalah, cuman menjadi agak tidak nyaman ketika mesin dimatikan, tiba-tiba mesin masih mulai harusnya mati tapi dia masih menyala, walaupun itu cuma sebentar ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada jalur udara juga, jadi ini pengatur udara pada saat stasioner ya. Nah, ini udaranya juga berasal dari ini solenoid ini, jalur solenoid ini. Nah, ini pada saat stasioner ini bisa diputer-puter, ini untuk mengatur RPM mesin yang dari pengaturan atau dengan cara mengatur campuran udara. Nah, ini di sini. Ini sangat jarang sebenarnya, misalnya ini rusak itu sangat jarang. Tinggal ini dibuka ya, ini bisa dibuka seperti ini, bisa dibuka. Kemudian kalau ada carbon cleaner, jalur ini bisa disemprot, dan pastikan di sini keluar udara atau cairan carbon cleaner. Kalau pakai misalnya ada kompresor yang bertekanan tinggi, itu akan lebih baik lagi semprot gitu ya.
Tapi sebaiknya juga menggunakan carbon cleaner, kemudian nanti disemprot lagi pakai kompresor udara bertekanan. Di karburator yang tidak kalah penting adalah tadi jalur-jalur yang kecil-kecil tadi. Karena misal saya pernah nemui ternyata jalur yang kecil ini ya, dari sini karburator ini itu sampai ke sini lubang ini yang kecil tadi di atasnya throttle ini ya. Ini kan ada lubang kecil. Nah, itu ternyata mampet. Nah, itu menjadikan mobil tidak bisa stasioner. Jadi stasioner itu kita misalnya menyalakan mesin itu kita harus tekan gas, misalnya tekan pedal gas sedikit ini ya, tekan gas pedal sedikit atau ini di setel sedikit terbuka. Nah, itu sebenarnya kalau menurut saya itu agak keliru. Kenapa? Karena sebenarnya ini sudah ada lubang stasionernya, jadi harusnya throttle itu kondisi tertutup rapat dan misalnya pedal gas itu tidak diinjak, itu mesin itu harusnya sudah mampu menyedot campuran bahan bakar lewat jalur stasioner ini kecil ini. Nah, kalau sampai throttle itu harus dibuka sedikit misalnya ya, agar mesin bisa nyala, berarti sebenarnya ada masalah di sini. Jalur ini, jalur lubang kecil ini ke sini, nah ke lubang ini. Jadi di sana ada masalah, entah itu ini ya, pot seperti ini yang bermasalah di karburatornya, entah itu kotor. Karena bisa jadi motor lama itu kan saking hati-hatinya yang punya kendaraan, kalau diservis nggak usah dibuka-buka, yang penting ganti oli saja sudah cukup. Nah, ternyata kenyataannya berbeda. Jadi saking lamanya dia di sini sebenarnya timbul kerak, tapi lupa tidak dibersihkan. Nah, ketika ini sudah dibersihkan, maka jalur ini sebenarnya kalau karburator yang ori ya, misalnya ya, karburator ori itu ketika sudah dibersihkan dia akan normal kembali. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi jalur ini, jalur pompa ya, jalur pompa. Di sini ada pompa. Nah, jadi ketika pedal gas diinjak, ingat ini mengeluarkan bahan bakar itu hanya pada saat proses perubahan, misalnya pas proses gerakan ya. Jadi misalnya dari tidak diinjak kemudian diinjak ke dalam, proses dalam menginjaknya, nah dia baru akan mengeluarkan bahan bakar. Saat diinjak seperti ini kan tarik. Nah, di sini itu dia baru akan memompa. Nah, jadi semacam ada penambahan bahan bakar ketika proses mobil itu mengalami akselerasi atau proses percepatan. Nah, saat ini diinjak, nah di sini ada membran atau pompa ya. Nah, kita buka, isinya seperti ini. Dia hanya membran saja. Bisa kita lihat ini hanya membran. Nah, dia akan menekan, jadi yang dari ini ya, lubang ini, di lubang bak penampung ini, dia juga akan mengirimkan bahan bakar ke sini, ke ruang yang ini tidak saya buka karena terlanjur kenceng ya. Nah, masuk ke sini, kemudian dia akan dipompakan dan keluarannya itu ada di sini. Kalau kita perhatikan, nggak kelihatan.
Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, di sini ada semacam logam kuningan ya. Nah, ini ada lubangnya. Nah, ketika ini diinjak, pedal gas diinjak, dia akan ketarik. Nah, di sana nanti akan mengeluarkan bahan bakar. Nah, ketika itu sudah mengeluarkan bahan bakar, ya sebenarnya nggak perlu lagi untuk dibongkar ya, karena berarti dia pompa bahan bakar ini bekerja dengan baik. Nah, kita kembalikan. Kita kembalikan posisinya. Nah, tadi ya. Nah, ketika ini tadi sekali lagi ini ya, ketika ini diinjak pedal gasnya atau ini diputar, nah di sana muncul bahan bakar, berarti pompa akselerasi tidak bermasalah. Nah, kemudian perawatan berikutnya sebenarnya tidak ada ya, tidak ada lagi, karena selama jalur-jalur kecil tadi tidak bermasalah, misalnya ini yang untuk tenaga, atau saat pedal gas sudah diinjak, nah dia dicampurannya yang dicampur di sini bahan bakar ini, dan saat stasioner yang dicampur di daerah ini ya, dicampur di sini. Nah, ini pastikan lubang-lubang kecil tadi tidak ada yang tersumbat. Nah, sangat sederhana sekali untuk cara kerja karburator ini ya. Jadi harusnya kita, misalnya user, kita tidak mau ke bengkel gitu ya, mau mengerjakan sendiri. Nah, prosesnya seperti ini. Ini contohnya kalau yang di Zebra. Kalau di kendaraan lain mungkin kalau saya ada bahannya saya akan tambahkan. Nah, ada juga karburator ini ya. Harusnya kalau karburator ini sebenarnya di sini ada satu lagi untuk cup. Nah, cup itu jadi kalau kita misalnya pas mobilnya kehabisan bensin atau apa, itu kita nggak perlu ngekop ya, kalau istilahnya ngekop. Tapi kalau ada cupnya, kita tinggal narik kabelnya aja yang ada di dashboard. Nah, itu akan mempercepat masuknya bahan bakar. Tuh. Ini saya kembalikan lagi. Seperti ini. Jadi sebenarnya karburator itu sangat sederhana, karena dia fungsi utamanya adalah menyampur bahan bakar dengan udara. Perbandingannya berapa? Perbandingannya kalau idealnya atau LV rasionya ya, itu idealnya 1:14. Tapi kalau di karburator itu agak susah untuk mengkalkulasi 1:14 itu. Kita mungkin hanya bisa main feeling ya kalau di karburator ya, dari bau knalpot. Ini mungkin yang terlalu pedas berarti dia terlalu kaya campurannya. Tapi kalau misalnya terlalu miskin, nah untuk tahu kaya atau miskinnya tinggal ini, putar ini saja. Jadi ini untuk menambah volume udara yang dimasuk ya, yang dimasukkan. Nah, kita kembalikan lagi ini sealnya. Seperti itu mengenai karburator. Oh ya, ada tambahan di sini, ada lubang ya, ada lubang. Kita perhatikan di sini ada lubang, nanti dia akan disambung dengan selang. Nah, selang ini yang akan terhubung ke vacuum advancer yang akan membantu pengapian. Jadi pengapiannya kalau pada saat pedal gas diinjak dalam, itu akan memajukan waktu pengapian. Nah, ini saya kembalikan lagi. Saya kira itu dulu
Jika ada kekurangan mengenai perawatan karburator ini, silahkan ditambahkan di kolom komentar, atau monggo silahkan komen. Mungkin ada yang perlu direvisi, silahkan direvisi saja. Kita di sini konteksnya adalah belajar bareng-bareng, jadi nggak ada istilahnya saya yang lebih tahu kemudian atau siapa yang tahu, tidak, tapi kita konsepnya di sini adalah belajar bareng-bareng. Kemudian ada juga mungkin yang kendaraannya dihubungkan dengan AC ya, misalnya ada AC-nya, maka dia di sini biasanya ada penambahan mekanisme idle up AC. Nah, ini juga bisa diambil dari sini, nanti dicabang ya, dicabang. Yang satu ke vakum yang terhubung di sini yang akan menekan ini. Dia di vakum, dia akan menekan, vakumnya tadi akan menekan ini, as ini. Jadi pedal, ibaratnya pedal gasnya itu ditekan lebih dalam sedikit, sehingga campuran bahan bakar itu yang keluar dari karburator lebih banyak. Efeknya adalah RPM pada saat AC dinyalakan, RPM mesin akan dinaikkan, tapi tentu saja itu akan membuat konsumsi bahan bakar lebih banyak. Nah, saya kira itu dulu dari saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang perlu direvisi, silahkan direvisi di kolom komentar. Nanti kita belajar bareng-bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.